Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ke channel Rizky Debu di sesi Malam Keramat. Nah, kali ini kita akan bincang santai masih di ruangan ini dengan teman saya, Mas Andi Firmansyah. Masih ingat tuh? Nah, Mas Andi ini adalah seorang tour leader. Jadi teman-teman yang ingin berwisata di sekitar Jawa Tengah, Bali atau Indonesia, ya bisa menghubungi Mas Andi. Nanti IG-nya saya taruh di bawah. Nah, IG-nya Mas Andi. Tour leader, dan dia juga seorang bilang punya perletaran mobil lah, bis atau apapun bisa hubungi Mas Andi. Oke. Dan Mas Andi ini sebagai tour leader dia punya pengalaman banyak sekali khususnya dalam perjalanan wisata yang di situ menemui banyak hal-hal mistis atau gaib di tempat tertentu. Dan ini di sesi yang pertama Mas Andi akan cerita pengalaman mistisnya ketika dia meninggali rumah baru, ya. Dia hampir diculik ya, atau diculik ini ada makhluk halus yang suka dengan Mas Andi ya, sehingga istrinya itu sekarang dia pindah ke rumah mertuanya karena tadi di rumahnya itu ada sesosok makhluk halus yang suka dengan Mas Andi. Nah, gimana ceritanya kita langsung dengarkan dari Mas Andi. Silahkan Mas Andi. Gimana nih Mas? Oke, jadi ceritanya gini. Kami sekeluarga itu dulu beli rumah itu mulai tahun 2012. 2012 di rumah. 2012 itu beli tapi masih berupa tanah. Nah, kemudian mulai pembangunan selesai itu kurang lebih tahun 2014. 2014 rumahnya jadi. Karena rumahnya itu kan ada di perbukitan, jadi agak lumayan lama pembangunannya karena pondasinya itu dari bawah sampai untuk level kamar aja kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi itu bukan rumah tingkat, tapi modelnya split level. Nah, kemudian untuk letaknya itu di daerah Pudak Payung. Dan perumahan itu waktu saya beli saya nggak tahu kalau sumber air yang digunakan itu adalah dari sendang. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu, sendang itu seperti mata air ya, itu sama orang-orang dulu itu digunakan buat mandi, ya buat mandi sama sendang. Dan sekarang masih ada yang aktif, terutama di bagian pedesaan itu biasanya dekat dengan kalau sumber sendang itu ada pohon besar ya Mas ya. Ada pohon besar ya. Nah, kebetulan ya memang di sendang itu setelah saya sudah kadung beli di situ tanahnya, baru kita pas jalan-jalan ketemu dengan orang yang asli situ, terus orangnya itu bilang, "Loh Mas, beli di situ." "Iya Pak, ada rumahnya udah dibangun. Ini baru proses pembangunan, ngantos atas mawon," katanya. Udah ada sinyal dari warga sekitar ya. Cuman saya paling udah nggak ini, paling kita abaikan aja. Terus pada 2014 saya tinggal di situ sendiri. Kalau orang tua paling nengokin kalau pas libur, kalau enggak ya saya di situ sendiri. Dan 2014 kebetulan saya juga masih kuliah. Tapi udah nyambi di bidang wisata. Jadi rumah itu paling saya tinggalin ya seminggu sekali, atau itu juga kalau pas pulang aja. Nah, terus ketika tinggal di situ ada tetangga sebelah rumah juga ada, di tempat itu depan rumah juga ada. Kemudian mulai tahun 2015 itu mulai ada sedikit gangguan. 2015 mulai ada gangguan. Ya, jadi kalau malam itu kan, kalau saya pas kebetulan di situ tidur, kamar belakang ada jendelanya, saya buka supaya angin bisa masuk, karena kebetulan saya nggak pakai AC, dan kalau kipas angin saya juga nggak terlalu seneng karena takut masuk angin. Terus beberapa kali itu paling ada bau-bau kayak wangi-wangi gitu. Nggak wangi sih, itu kayak singkong dibakar. Singkong dibakar. Itu, atau mungkin kadang kayak bau bunga kembang kantil. Nah, padahal di dekat rumah saya itu nggak ada namanya kebun singkong, nggak ada, atau mungkin tanaman bunga kantil nggak ada juga. Ada juga pohon kantil, bunga kantil nggak ada. Tapi ya saya cuek karena saya dari kecil kebetulan keluarga dari ibu saya itu juga Jawa. Jadi kalau hal-hal semacam mungkin dengan perbungaan atau yang semacam itu saya udah agak lumayan biasa. Terus
suatu malam pas saya pulang dari garasi rental mobil itu kan biasanya kan mobil rental pulang malam. Iya. Nah itu habis selesai cuci dan sebagainya saya pulang, posisi saya ngantuk banget, capek karena habis nyuci beberapa unit mobil. Terus waktu tidur itu kayak ada yang kayak ada yang mendekat, karena kalau ada seperti itu kayak saya ngerasa beda, kayak suasananya beda. Terus itu kayak ada yang deketin muka saya posisinya terlentang tidur, kemudian ada yang deketin, cuman kayak lihat gitu. Cuman waktu itu saya juga agak kaget karena dari atas atap atau lihat kayak gini di kasur? Dia posisinya kayak orang di samping tempat tidur. Jadi posisinya kayak gini kan, saya tidur. Oh iya. Saya di sini, terus orang di sini, iya. Tapi melihatnya seperti ini. Istilah Jawanya nginguk. Iya. Nah, terus kemudian karena saya udah posisinya ngantuk, saya juga agak kayak dibangunin. Saya kan agak emosi, kaget siapa tahu yang masuk. Terus ketika saya agak buka mata, terus saya bilang, "Terus sana kalau mau nonton TV atau mau bikin minum silakan, di sini ojo diganggu aku kesel, aku capek, saya capek." Tapi kelihatan sosoknya itu nggak? Itu kayak perempuan sih, tapi rambutnya kan di depan gitu. Oh, nutupin gitu. Ke depan. Kayak kalau setan Jepang Sudoku apa itu? Sadako ya. Kayak gitu, cuman nggak ketok banget, mukanya nggak terlalu kelihatan. Terus itu sekali. Terus beberapa hari kemudian sama kayak gitu, tapi di kamar mandi. Jadi waktu itu saya pulang malam, pas buka kamar mandi ada yang duduk di atas kloset. Kan klosetnya jelas. Itu posisi lampu belum nyala, lampu masih mati karena saya masuk rumah posisi kebelet kencing. Iya, langsung mau ke kamar mandi, pas buka jeret ada yang duduk. Terus saya keluar lagi, terus tak buka lagi tapi nyala lampunya udah tidak ada. Terus kalau yang kemarin waktu 2017 itu setelah Lebaran 2017 itu kebetulan saya habis pulang dari silaturahmi di rumah saudara sama tunangan saya. Yeah. Nah, tunangan saya itu posisi di depan rumah, di dalam mobil waktu itu kurang lebih jam 2 siang. Saya masuk dalam rumah mau ngambil pakaian karena kebetulan setelah itu rencananya kita mau mudik. Jadi saya sekeluarga, tapi nggak sama tunangan ya. Yeah. Saya sama orang tua saya sama adik mau silaturahmi ke Jogja. Jadi itu kebetulan momennya setelah Lebaran mau silaturahmi sekaligus biarlah wajar. Kebetulan orang tua saya itu adik-adiknya lagi ada di rumah orang lain di Tembalang. Nah, pada saat saya turun, kondisi saya sama tenang saya tuh biasa aja, normal, habis ya ngobrol-ngobrol biasa. Terus pas saya balik lagi ke mobil bawa tas, mulai ada sedikit perubahan. Jadi tenang saya tuh di bawah matanya tuh kayak hitam, kayak terus mukanya tuh ya kayak orang rambut dikasih gangguan di mobil atau gimana? Ya kurang tahu, cuman mukanya wis nggak enak gitu loh, kayak orang marah gitu. Nggak mood gitu. Tak tanyain bilangnya nggak apa-apa. Yaudah kita nggak apa-apa. Terus akhirnya saya anggap ya itu paling dia mungkin ngambek kelamaan nunggu. Yeah. Mikirnya kayak gitu. Terus kita ke rumah Tembalang, rumah orang tua saya. Sampai di sana disambut dengan tante saya, tante om ada ngumpul sana semua. Terus tante saya yang ini adiknya mama yang paling kecil, tanya, "Dik, dari mana?" "Dari Payung sama Ungaran tadi." "Oh, lah itu sama siapa?" "Sama calon lah." Itu terus cuma berdua toh." "Iya." "Lah kenapa kan?" "Lah itu siapa?" Nah, tante saya udah mulai nunjuk gitu. "Dari siapa?" Itu di dalam mobil atau di mana? Udah di depan rumah. Nah, mobil posisi kan nggak bisa masuk. Iya. Karena terus di pinggir jalan. Apa kamu pakai ini perewangan? Nanya gitu. Perewangan buat usaha rentalnya itu? Iya, buat usaha itu. Enggak, kan aku polosan enggak pakai apa-apa. Oh ya wis, terus tante saya duduk. "Yus, kamu duduk weh sana." Duduk, ketika tante saya duduk itu kayak orang ngemutan gue gitu. Terus pusing, terus habis itu ternyata tante saya udah mulai kemasukan seseorang, bukan seseorang ya, sosok yang tadi yang di... Ini tantenya tadi yang ceritakan tuh yang
tradisi kejawen itu yang bisa tahu-tahu itu. Iya, gitu. Jadi memang kalau mama saya itu 4 bersaudara, itu mama saya, terus adiknya 1 cowok, omnya, terus 2 perempuan. Nah kalau kayak mama saya sama om sama tante yang dari anak 1, 2, 3 ini udah nggak ini, maksudnya nggak terlalu Peka. ya kayak gitu. Tapi kalau tante saya yang terakhir ini memang peka banget dan bisa, kemudian masih apa ya, sama adat Jawa itu masih kejawaannya masih kuat banget. Jadi semacam itu beliaunya itu sangat peka. Nah terus setelah masuk itu tante saya itu ini rambutnya kan, tante saya sebenarnya di belakang pendek, terus lagi dikucir, terus rambutnya digerai, terus di apa, di ini ke depan. Terus tanya sama mama saya, "Kowe sopo?" Dia cuman diem aja, geleng, Pak, nggak mau nyebutin namanya. Terus ditanya dari mana, jawab dari Budak Payung. Oh, dari rumah ikut ke. Nah terus, "Lah kowe ngopo rene? Kamu kesini ngapain?" "Melu anakmu, kae lho." Untuk saya, "Lah ngopo kok melu anakku?" "Ora apa-apa, aku mau ngancani." Gitu. Jadi dia bilangnya cuma nemenin aja. Mungkin suka sama Mas Andi, jadi ya mungkin. Terus aku rasa seneng karo Kai, tunjuk sama tunangan saya. Kai itu tunangannya? Iya, Kai ojo cedak-cedak karo iki, tunjuk saya lagi. Gitu. Berarti jangan dekat-dekat sama Mas Andi tunangannya tuh. Aku senang karo Andi, bilang kayak gitu akhirnya. Terus mama saya kan, "Loh, ngopo kok seneng karo anakku ngopo?" Terus kan anakku menungso, kowe dudu menungso, wis beda alam. Kowe mulai apa yang golek pasangan sama alam. Dia nggak mau. Terus akhirnya sama saya dipaksa untuk istilahnya pergi. Nah setelah itu sorenya saya kan nganterin pulang tunangan saya, terus tante saya antar juga ke rumah yang itu. Biar rumahnya itu. Terus ternyata di situ nggak cuman itu tok mbaknya itu tadi, tapi ada sosok lain, kayak ada pocong sama satu lagi yang ternyata yang suka bau-bau gosong itu, ada genderuwonya. Cuman genderuwonya itu dia nggak stay di rumah saya, tapi memang cuma lewat gitu aja. Kalau seperti bau apa, ketela, bakar tela itu mas, ya. Kalau seperti itu dulu sini juga banyak. Soalnya sini karena ada genderuwonya juga, dulu kita pernah bikin kemah-kemahan, dan itu kemah-kemahan dikencingi genderuwo, di bawah pohon dikencingi genderuwo. Dan sebelum genderuwo itu kencing, itu ada bau orang bakar petela tadi itu. Memang baunya seperti itu. Bau petela. Dan juga di situ dulu ada gubuk ya, ada yang jaga gubuk itu pernah cerita ke saya. Soalnya kan saya pernah cerita, "Mbah, ada cerita apa Mbah?" gitu. Nah ini dia malam-malam memang itu kan, kalau zaman dulu kalau kebun mesti ada ketelanya pasti. Di kebun manapun tuh pasti ada ketelanya. Nah itu waktu jaga malam-malam, mbahnya tuh bakar ketela itu biasa. Kalau orang Jawa bilang bakar telo, ya buat api biar menghangatkan badan sambil ada bakarannya itu. Tidaknya genderuwo minta ketelanya itu, dikasih ya, kasih makan itu aja ya biasa. Jadi perumahannya di Budak Payung itu kan dulunya tegalan juga. Memang di situ ada singkongnya. Terus di kebetulan rumahnya saya itu memang pojok dekat tebing. Itulah itu memang di tebingnya itu memang ada sesuatu yang tinggal di tebing itu, katanya tante saya. Nah terus kemudian ada sumber mata air juga. Ternyata di depan rumah saya itu waktu masih proyek itu, ketika eskavatornya ngeduk itu, dia langsung kena mata air. Kemudian mata airnya itu ditutup karena baunya itu kayak bau karat. Nggak bagus lah kalau mata airnya kurang bagus, saya ditutup. Nah kemudian setelah itu setelah tante saya itu ke rumah Budak Payung, selang 2 minggu, 3 minggu nggak ada gangguan apa-apa sih. Saya juga udah aktivitas normal. Terus kemudian tunangan saya juga nggak ada gangguan apapun. Tapi mulai minggu keempat itu saya kan udah mulai aktivitas lagi, kuliah ya, kerja, terus ya rental juga jalan rumah. Terus pas pulang malam ini bawa mobilnya itu waktu itu 2014, mobil saya juga lumayan udah
masih agak baru. Iya. Klakson ya apa alarm. Alarm mobilnya. Alarm itu tiba-tiba bunyi, kurang lebih jam 2. Bunyi tak matiin. Setelah 5 menit bunyi lagi, tak matiin. Saya turun. Itu turun ngecek, mungkin ada yang kurang ya. atau mungkin ada yang kurang rapat. Dari mulai kap mesin, terus pintu kanan kiri belakang semuanya rapat semua, tapi kok nyala kenapa? Terus tadi di kolong nggak ada apa-apa, nggak ada kucing apa segala macam, nggak ada. Saya balik lagi, udah itu selesai. Terus paginya itu waktu habis subuhan, kebetulan saya juga ada job itu harus pergi berangkat pagi. Itu saya waktu buka pintu itu baunya wangi banget, wangi di dalam mobil. Nah, ya mungkin apa ini habis dibuat istirahat sama mbaknya tadi atau gimana nggak tahu. Itu sih yang kalau rumah kuda payung paling kalau yang paling kelihatan ya tadi yang saya dilihat itu. Tapi kalau hari-harinya itu paling cuma tiba sekelebat aja gitu. Sekarang posisi rumahnya dipakai apa kosong? Sekarang kosong ya. Jadi saya menikah itu 2019. Yeah. Jadi tahun 2019 saya nikah. Itu saya sempat tinggal itu di situ sama istri. Itu saya Maret kan nikah. Itu saya tinggal itu berarti April, Mei, Juni. Itu saya 3 bulan atau 4 bulan. 2019 itu sempat tinggal di situ. Nah, saya mulai pindah ke rumah mertua saya. Rumah mertua saya juga di Kuda Payung, cuma beda dusun, nama dusun. Itu karena istri saya ngerasa nggak nyaman di situ. Ya dari segi model bangunannya nggak nyaman, terus itu sering kayak hawanya itu panas. Bikin nggak betah soalnya. Ya, kebetulan juga itu rumah sebelah saya kanan kirinya kosong. Karena yang sebelah kiri tadinya ada ditempati, itu ada kayak kejadian ibunya yang punya rumah yang udah tua itu kepleset di kamar mandi. Meninggal. Loh, jadi kepleset tapi kepalanya kebentur, terus bawa ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal, tapi meninggalnya di rumah sakit. Nah, terus si ibunya yang punya rumah tadi itu kayak trauma gitu kan, nggak mau balik ke rumah yang di rumah saya itu. Sayanya nggak ditempatin. Lah dari sama developer sebelah kanan saya itu juga katanya dia mau beli, udah tanda jadi dibangun, tapi ternyata setelah jadi bangunannya nggak jadi ditempati juga. Akhirnya kanan kiri saya itu kosong. Nah itu dua rumah kosong tadi itu gangguannya beda-beda. Kalau yang sebelah kanan itu rumahnya baru, tapi dia itu gangguannya berubah nih kayak gini. Ketuk-ketuk gitu. Nah kayak gitu tuh. Itu siang biasanya habis pas beduk siang dulu sama malam. Nah kalau yang di sebelah barat itu gangguannya sama seperti itu, kalau enggak suara air ngalir, padahal nggak ada orangnya. Kan kebetulan kalau di perumahan tuh kan temboknya dempet kuningan, jadi aktivitas apapun kadang kedengeran kan. Sama ini Sandi, rata-rata ya Sandi, kalau saya dengar cerita itu orang yang jatuh di kamar mandi itu rata-rata meninggal semua. Bener nggak pernah dengar mitos atau fakta ini ya? Iya. Rata-rata ya orang yang jatuh, apalagi orang tua yang jatuh di kamar mandi itu rata-rata meninggal. Entah itu meninggalnya di kamar mandi atau di rumah sakit, pasti meninggal. Peluangnya besar ya. Peluangnya besar kalau jatuhnya di kamar mandi loh ya. Kalau teman-teman gimana nih? Menurut teman-teman orang yang jatuh di kamar mandi, bisa tulis di kolom komentar ya nanti ya pengalaman teman-teman ya. Dan juga saya mau tanya nih Mas Andi, sebelum dipakai itu rumahnya dikasih selamatan dulu nggak? Kalau orang Jawa kan biasanya kasih selamatan dulu. Sebelum dipakai ya, karena kebetulan waktu sebelum dipondasi itu mbah saya masih hidup. Yeah. Nah mbah saya itu kan memang kerjanya kuat banget, jadi ya kasih dalam tanda kutip tanaman ya, tanaman itu di dalam kendil kendil yang dari gerabah itu isinya macam-macam, dan itu ditanam di situ. Nah ada kemungkinan, jadi saya juga kemarin pernah sempat waktu saya kerja nge-trip itu kemudian ketemu sama teman yang memang teman saya itu juga sama menyukai suatu hal supernatural. Yang ditanam bahasa itu sebenarnya malah justru menarik kayak magnet, magnet, kayak seakan-akan di sini tuh ada tempat buat kalian.
kayak gitu ya. Entah, karena kalau hal semacam itu kan ada beberapa versi. Ada yang memang kalau mbak saya percaya perlindungan. Ya buat perlindungan. Tapi kalau teman saya yang tadi yang ngobrol itu malah justru menarik. Harusnya itu isinya bukan seperti itu tapi seperti ini. Gitu. Nah, itu jadi pengalaman dari Mas Andi ya. Jadi buat teman-teman di sana yang mau beli rumah atau tinggal di suatu tempat, lebih baik tanya orang sekitar tuh. Jangan bilang oh ini saya cocok dengan tempat ini, tapi tanya lingkungan sekitar, tanya orang-orang yang sekitarnya, dan juga observasi dulu apa aja sih, ada hal-hal gaib atau apa. Tak ditakutkannya nanti kalau teman-teman sudah terlanjur beli atau menempati rumah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Mas Andi. Nah, malah bikin nggak betah kayak orangnya sekarang kosong, dia tinggal dengan mertuanya. Nah seperti itu. Oke, Mas Andi nanti akan lanjut lagi dengan cerita saat Mas Andi jadi tour leader ya. Tapi sebelum itu saya bilang terima kasih dulu buat teman-teman yang udah mau nonton sampai selesai, dan juga share video ini kalau buat teman-teman bermanfaat, dan juga subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Saya Rizky Indeblo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.